Ini luar biasanya ya, luar biasanya dalam kehidupan ya. Makanya ada istilah tidak ada kata terlambat. Sadap. Itu kerennya dalam kehidupan, tak ada istilah kata terlambat. Yang penting sudah tahu lakukan. Karena yang sebelum-sebelumnya kita nggak tahu tuh Allah memaafkan. Ya, dan percayalah anak-anak, walaupun misalnya kita nih baru tahu konsepnya setelah dia besar, tentu sebelum-sebelumnya kan ayah bunda melakukan sesuatu lima-limanya ini kan. Walaupun tidak tersistematis. Kan pasti melakukan kan? Ya, saya juga baru tahu tentang anak-anak bahasa kasih 5 yang harus itu dilakukan itu setelah baru ke 4 tahun terakhir, baru kan terungkap baru 4 tahun terakhir kan sebetulnya. Tapi kan waktu kecilnya saya ngelayanin mereka kok, saya yang suapin dia. Kemudian saya juga yang bacakan buku-buku tentang para kisah-kisah para nabi, berarti kan saya memberikan waktu kan. Saya cium mereka kok, saya peluk mereka, berarti kan saya sentuhan fisik kan, ya kan? Saya puji mereka kok, berarti kita kan sudah juga memberikan pujian, bukan? Iya. Yang cuman yang saya baru tahu bahwa yang pada 0 sampai 4 tahun itu 5 itu termasuk hadiah, itu baru tahu. Nah itu yang saya kurang. Menurut saya ya, ini saya cerita tentang diri saya, mungkin ini akan menjadi inspirasi ya. Karena saya pikir hadiah itu hanya diberikan pas milad saja atau naik kelas. Ya, jadi 0 sampai 4 tahun berarti anak saya cuma dapat hadiah 4 kali doang kalau dia miladnya setahun sekali. Kan gitu. Ini yang kurang kalau saya. Ya. Nah, berarti ada anak saya yang kurang tuh baterainya, yaitu mungkin yang baterai keduanya hadiah itu Mas Lanang itu. Ya sudah, kalau kayak gitu kan ya kita karena waktu itu nggak tahu juga ya, itu tadi kan dimaafkan semuanya dan kita juga minta maaf sih sama anak. Ya Allah, nah anak saya bilang loh sama anak-anak, ibu baru tahu loh konsep karena baru terungkap loh, ya oleh Dr. Gary Chapman, ya itu baru terungkap ya. Ibu minta maaf ya nak, ibu baru tahu nih ada konsep dan saya malah ajarin anak-anak, ya ajarin anak-anak dan sekarang kalau udah tahu ya lakukan, jangan hanya sebagai pengetahuan saja, aplikasikan langsung, start now, ya. Tergantung penyimpangan Bu Aisyah, tergantung. Kalau saya 22 tahun ngurus anak menyimpang. Saya ngurus narkoba 22 tahun. 5 tahun terakhir ngurus LGBT. Untuk start kembali mengatur baterainya, lakukan lagi baterainya. Jadi orang tua yang anaknya kena narkoba, waktu saya konsultasi konseling, saya ajarkan dia suruh ingat-ingat, ya mendeteksi kira-kira dari 5 ini, masa 5 cuma 5 doang kok, baterai anak bapak yang mana nih? Dia belajar tuh mulai mengingat, karena memori di otak kan sudah ada. Tinggal dikasih tuntunan untuk di coaching untuk mengingat kembali. Oh, kayaknya anak saya ini pujian Bu Aisyah. Saya nggak pernah muji. Nah, itulah Pak, karena nggak punya muji, ketemu bandar yang muji, makanya pakai narkoba. Anak Bapak kembali, ya, Bapak mau tetap anaknya menjadi anak bandar atau balik? Saya mau balik. Oke, sekarang lakukan itu, puji anaknya. Direhab dia ketemu anak, ya, dipuji anaknya. Itu anak langsung terisi baterainya dan langsung patuh kembali. Masya Allah. Ya, bayangkan anak yang menyimpang paling parah yaitu narkoba dan LGBT, orang tuanya kembali untuk mencas baterai pertama dan keduanya, dia kembali patuh kembali dan menata ulang kembali tentunya. Ya, apalagi anak-anak yang belum sampai seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu insya Allah. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya. Ya baik Bu Dokter, ini juga sepertinya pertanyaan selanjutnya sudah terjawab ya melalui pemaparan tadi, karena memang masalah keterlambatan tadi sudah dibantah oleh Dokter Aisyah bahwa tidak ada yang terlambat. Nggak ada. Saya aja nggak terlambat ini, mumpung suami masih hidup kan. Sekarang jadi gini, jadi kalau suami udah melayani saya langsung, ya Allah, dia cinta banget sama aku, gitu. Nggak protes. Kalau dulu protes saya, misalnya gini, suami saya, sini nanti saya ambilin obatnya di apotek. Saya suka bilang gini, nggak usah lah, suruh orang lain aja. Itu ternyata buat pasangan hidup atau suami yang pelayanan kita counter kayak gitu, dia sedih loh. Dia sedih, karena dia mau melayani kita. Makanya kita suruh orang lain, kan gitu. Nah sekarang, ya langsung aja bilang terima kasih ayah selalu layanin aku. Senengnya itu suami. Ya, walaupun nggak langsung senyum ya, saya tahu lah laki-laki nggak jarang langsung senyum kalau seneng. Taunya dari mana? Oh hidungnya kempes. Oh saya senang itu kalau berarti.
Nah, itu. Masya Ya, Allah, Masya Allah. ya, jadi memang semuanya juga insya Allah ada solusinya ya Bu Dokter. Ya, Nah, makanya tadi intinya kan di semua surat itu Allah pasti tutup dengan ya bagi orang yang mengetahui kan itu. Iya, betul. Makanya harus tahu, nah makanya perlu kita update pelajaran, makanya kenapa kita harus meramaikan taklim-taklim untuk mengupdate lagi apalagi ya. Kalaupun sudah pernah tahu dan diulang itu menambah pemahaman. Betul sekali. Termasuk seperti apa ya, kasusnya kayak misalnya sekarang ini di tengah anak-anak kan banyak banget ya Bu Dokter yang kecanduan game atau apa ya, pokoknya perilaku-perilaku menyimpang yang bagi sebagian orang tua tuh ini gimana cara mengatasinya gitu, kok susah banget. Dulu waktu kecil kayaknya rajin banget untuk ngaji, untuk sekolah, tapi giliran beranjak dewasa, beranjak remaja gitu, mulai mengenal dunia yang membuat dia tidak seperti dulu lagi. Nah, ini hal-hal seperti ini juga tadi sepertinya sudah dipaparkan oleh Bu Dokter. Tapi kalau boleh jabarkan kembali Bu Dokter, ini ada tipsnya nggak supaya bisa lebih connect lagi ke anak ketika memang kondisinya seperti itu? Iya. Tadi contohnya oleh Ustazah Iza tentang gadget ya. Ini harus tambah lagi kita kesadaran orang tua bahwa ini generasi mereka memang. Generasi gawai, generasi gadget. Kenapa kita nggak menggunakan gadget itu untuk dia nanti murojaah dari gadget? Ya. Kalau saya mah begitu. Dan anak saya itu lebih senang baca Quran lewat gawai. Kenapa? Lebih gampang nyarinya, lebih gampang juga dia misalnya langsung saat itu juga dia mau mendengarkan murotalnya, tinggal pencet suaranya keluar. Ya kan sekarang banyak sekali itu, ya aplikasi-aplikasi. Dan menurut mereka kalau misalnya di gadget dan kemudian Qurannya sudah tidak lagi ada di tampilan, ini ditaruh sembarangan nggak masalah. Karena anak-anak sekarang mengatakan begini, kalau mushaf saya taruh sembarangan takut salah. Taruh di lantai, dia berdiri jadinya di kaki, takut salah. Gitu. Misalnya ya mushaf itu ada di tasnya, kemudian dia misalnya ya dibawa di tasnya nih, terus pergi ke satu tempat, ke mall misalnya, tiba-tiba dia ke kamar mandi, Qurannya ikut kamar mandi, takut salah. Ini kata anak-anak sekarang. Maka mereka lebih senang digawai karena dia ya kalau sudah tidak lagi permukaannya ini adalah tulisan Quran, ya sudah bukan Quran lagi, ya gawainya misalnya ditaruh di lantai pas dia berdiri itu jadinya nggak salah kan gitu. Itu anak sekarang berpikirnya begitu. Ya, saya menghargai, iya juga ya gitu. Dan memang kalau saya memang generasinya generasi kertas. Saya baca Quran di gadget itu nggak mantep buat saya. Karena generasi kertas, generasi mushaf memang harus ya. Apalagi saya matanya udah nggak bisa baca yang kecil-kecil udah begini gitu ya. Nah itu berarti ada karakteristik namanya, karakteristik generasi, karakteristik era. Itu harus pahami juga. Pahami saja sudah. Makanya saya sangat menghargai orang-orang ya, ilmuwan-ilmuwan yang menggunakan teknologi ini diarahkan untuk belajar hadis bisa dari gawai, ngaji juga dari gawai, kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah para nabi dari gawai, karena memang itu karakteristiknya. So what? Ya. Dan adapun supaya anak misalnya, nah ayo sholat dulu, simpen dulu gawainya. Nah, itu kan tinggal diomongin dengan lembut. Ya, baterai kasihnya cas saja. Ya. Kadang kita ngomongnya juga sih kasar sama anak. Main terus. Ya main terus lah anak. Nah, kita yang nyuruh. Kamu nih ya, kalau disuruh sholat susah banget. Maka itu yang terjadi. Karena kuping anak mendengar, kamu kalau disuruh sholat susah, terbentuklah itu koneksi neuron bahwa disuruh sholat susah. Maka anak bawah sadarnya mau sholat susah karena kita sendiri sudah bikin. Kita melabel itu. Kalau main aja lama banget. Nah itu kan tersambung di kepala. Kalau main lama, maka anak main akan lama. Kenapa sih nggak ngomong aja yang sesuai? Makanya setiap mau bicara orang tua, terutama ibu ya, tenang, tarik nafas, istighfar, tanya sama diri. Jadi saya maunya apa? Nah, azan maghrib, sholat yuk. Udah cukup. Anak ngerti, sholat yuk. Sudah azan maghrib, sholat yuk. Sholat di kepalanya langsung sholat yuk. Azan maghrib, sholat. Kalau perlu dia lihat juga ibunya udah siap. Ibunya pasang sajadah, ibunya sudah wudhu.
Yang susah adalah ibunya suruh sholat, pas anak lihat ibunya masih pegang gadget. Nah, itu susah. Antara telinga sama mata nggak matching. Itu lagi susah. Ya, makanya suri toladan ini penting banget dalam pendidikan. Ya, jadi sekali lagi perhatikan tentang era, ya. Dan kalau anak sekarang, setiap anak ya, entah kapan eranya, kalau dia lihat orang tuanya memahami era mereka, mereka tidak tegang. Karena banyak anak, orang tuanya nggak suka lihat dia pegang gawai, maka itu batang otak tegang terus. Setiap dia lagi pegang gawai, padahal dia lagi baca buku atau lagi ngaji, orang tuanya ngeliatin dari jauh. Batang otak tegang. Nah, ingat, batang otak tegang, respon tubuh cuma 2, fight or flight. Serang orang tua atau kabur. Makanya malas disuruh apa-apa. Makanya, ya, hargai juga era ini. Hargai. Nah, kan gara-gara gadget, makanya kita bisa ketemu lewat Zoom ini. Kalau enggak kan nggak bisa kita ketemu, ya nggak? Iya. Ya, jadi hargai. Anak-anak senang dihargai. Sebagaimana saya juga waktu itu senang sekali sama ibu saya, dia menghargai buku cerita yang saya baca. Zaman dulu kan kita zaman buku kan. Ibu saya baca Bobo aja, saya bangga banget. Ibuku baca Bobo. Sehingga pada saat ibu saya turun untuk dia mengerti era anaknya baca Bobo atau majalah Hai, majalah Kuncung zaman dulu banget majalah Kuncung. Barangkali ada yang teman seumuran saya tuh. Mbak Vina barangkali seumuran saya. Baca majalah Kuncung, majalah Hai, majalah Gadis, ibu saya turut baca majalah Gadis, itu saya bahagia banget. Nah, pada saat saya bahagia, ibu saya suruh sesuatu sama saya ikutin. Itu psikologis anak. Ya, nah, oke, nah, kurang lebih kayak gitulah, insya Allah.